Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang metode titrasi asam basa. Yang pertama, sebelum kami mempresentasikan materi kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Fani Melianawati dengan NPM F0E020015. Yang kedua, Anggita Oktariani dengan NPM F0E020017. Yang ketiga, Ria Anjani dengan NPM F0E02018. Yang keempat, Hanifa Mardia dengan NPM F0E02019. Yang kelima, Tasya Oktaviani dengan NPM F0E02020. Baiklah, di sini saya Ria Anjani sebagai moderator dari kelompok 3 akan memulai materi kelompok kami. Penyaji pertama akan disampaikan oleh Hanifa Mardia. Kepada Hanifa Mardia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Hanifah Mardia akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian titrasi asam basa. Titrasi adalah prosedur menetapkan kadar suatu larutan dengan mereaksikan sejumlah larutan tersebut yang volumenya terukur dengan suatu larutan lain yang diketahui kadarnya. Secara bertahap, dalam titrasi asam basa, prinsipnya yaitu zat yang bersifat asam akan dititrasikan dengan larutan basa yang telah diketahui kadar, atau zat yang bersifat basa akan dititrasikan dengan larutan asam yang telah diketahui kadarnya. Selanjutnya jenis-jenis titrasi asam basa, yaitu titrasi alkalimetri. Alkalimetri merupakan jenis titrasi yang menggunakan larutan standar berupa basa. Yang kedua, titrasi asidimetri. Asidimetri merupakan lawan dari alkalimetri, di mana asidimetri merupakan metode titrasi yang menggunakan larutan standar berupa asam. Selanjutnya, istilah-istilah dalam titrasi asam basa. 1. Paniter, yang mentitrasi suatu asam-asam yang ingin ditentukan kemolarannya. Kedua, titik akhir titrasi, titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Ketiga, titik ekuivalen, titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Yang keempat, daerah perubahan pH. Daerah saat terjadi sedikit penambahan tetes pantiter akan mengubah warna indikator asam basa. Baiklah, terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggita Oktariani. Kepada Anggita Oktariani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudari Hani. Yang pertama adalah titrasi asam kuat dengan basa kuat. Pada proses titrasi asam kuat dan basa kuat, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenolftalein atau supaya lebih tajam. Adapun 4 hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pH larutan untuk titrasi asam kuat dengan basa kuat, yaitu yang pertama, sebelum penambahan basa kuat, pH larutan bergantung pada asam kuat saja. Yang kedua, setelah penambahan sedikit basa kuat, sebelum titik ekuivalen, asam kuat yang berlebih menentukan pH larutan. Yang ketiga, pada saat titik ekuivalen, larutan bersifat netral karena jumlah mol asam dan basanya sama. Dan yang terakhir, setelah penambahan lagi, basa kuat yang melebihi titik ekuivalen, basa kuat berlebih yang menentukan pH larutan. Yang selanjutnya, titrasi asam lemah dengan basa kuat. Reaksi suatu asam lemah dengan suatu basa kuat akan menghasilkan garam dengan karakter basa yang lebih menonjol. Titrasi sistem tersebut akan menghasilkan karakter larutan penyangga atau buffer sebelum titik ekivalen tercapai. Larutan ini terdiri dari campuran asam lemah dan garam dari asam tersebut dengan basa kuat penitrasinya.
Sesudah titik ekuivalen, kelebihan basa penetrasi menentukan besarnya sistem. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Anggita Oktariani. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fani. Kepada Fani dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan titrasi asam lemah dengan basa kuat. Perhitungan pH dari titrasi asam lemah dengan basa kuat ini berbeda dari titrasi asam kuat dengan basa kuat, yaitu 1. Sebelum penambahan basa kuat, pH bergantung pada asam lemah. 2. Setelah penambahan sedikit basa kuat sebelum titik ekuivalen, pH ditentukan oleh larutan buffer yang terbentuk. Yang ketiga, pada titik ekuivalen, pH ditentukan oleh hidrolisis anion dari asam lemah. Yang keempat, setelah penambahan lagi basa kuat melebihi titik ekuivalen, pH ditentukan oleh basa kuat berlebih. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Perhitungan pH dari titrasi basa lemah dan asam kuat ini sama seperti pada titrasi asam lemah dan basa kuat. Sebelum penambahan asam kuat, pH bergantung pada basa lemah. Setelah penambahan sedikit asam kuat sebelum titik ekuivalen, pH ditentukan oleh larutan buffer yang terbentuk pada titik ekuivalen. pH ditentukan oleh hidrolisis kation dari basa lemah. Setelah penambahan lagi asam kuat melebihi titik ekuivalen, pH ditentukan oleh asam kuat berlebih. Titrasi basa lemah dengan asam kuat. Perhitungan pH dari titrasi basa lemah dan asam kuat ini sama seperti pada titrasi asam lemah dan basa kuat. Pertama, sebelum penambahan asam kuat, pH bergantung pada basa lemah. Yang kedua, setelah penambahan sedikit asam kuat sebelum titik ekuivalen, pH ditentukan oleh larutan buffer yang terbentuk. Yang ketiga, pada titik ekuivalen, pH ditentukan oleh hidrolisis kation dari basa lemah. Yang keempat, setelah penambahan lagi asam kuat melebihi titik ekuivalen, pH ditentukan oleh asam kuat berlebih. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada Fani. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Kepada Tasya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Tasya Oktaviani akan melanjutkan materi. Titrasi basa kuat dengan asam lemah. Pada titrasi basa kuat dengan asam lemah, zat pentiternya merupakan asam lemah. Daerah perubahan pH drastisnya 7 hingga 10. Indikator yang dapat digunakan adalah phenolphthalein. Titrasi asam lemah dengan basa lemah. Pada titrasi asam lemah dengan basa lemah, sebelumnya dan sesudah titik ekuivalen, larutan membentuk buffer. Perubahan pH sangat dekat dengan titik ekuivalen, sehingga indikator warna tidak bisa digunakan dalam titrasi ini. Metode fisika seperti pengukuran, konduktifikasi, dan instrumen berbasis elektroda pH dapat digunakan untuk menentukan titik akhir. Adapun kurva titrasi. Titrasi yang pertama asam kuat dengan basa kuat. Keterangannya zat pentiter adalah basa kuat. Kedua, daerah perubahan pH drastis 4-10. Ketiga, pH titik ekuivalen 7. Keempat, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromtimol biru, dan fenofelin. Yang kedua, basa kuat dengan asam kuat. Adapun keterangannya, zat peniter adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4-10, pH titik ekuivalen 7,
Indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, brometil biru, dan fenolfetilin. Yang ketiga, adapun asam kuat dengan basa lemah. Keterangannya, zat titer adalah basa lemah, daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekivalen 5-7, indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Yang keempat, basa lemah dengan asam kuat. Adapun keterangannya, zat pentiter adalah asam kuat, daerah perubahan pH drastis 4-7, pH titik ekivalen 5-6, indikator yang digunakan adalah metil merah. Basa kuat dengan asam lemah, keterangannya zat pentiter adalah asam lemah, daerah perubahan pH drastis 7-10, pH titik ekivalen 8-9, indikator yang digunakan adalah fenolftalein. Asam lemah dengan basa kuat. Adapun keterangannya, zat pentiter adalah basa kuat, daerah perubahan pH drastis 7-10, pH titik ekivalen 8-9, indikator yang digunakan adalah fenoltetien. Baiklah, saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Maaf kalau ada kesalahan, perkataan, atau materi yang kurang. Saya mewakili dari kelompok 3 sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.